lo lagi buka laptop. Niatnya mau ngerjain tugas. Baru ngetik sebentar, kedistraksi sama HP. Ngerjain lagi, kedistraksi lagi. Gitu aja terus. Kalau misalnya kayak gitu, lo jadi butuh waktu yang terlalu banyak untuk nyelesain satu hal. Hasilnya, jam kerja lo molor. Waktu tidur kurang. Mau main, nggak konsen juga gitu. Gara-gara masih ada kerjaan yang belum kelar. Capek iya, kerjaan gak maksimal. Dan akhirnya lo jadi terhambat untuk dapetin apa yang lo mau. Nilai lo jadi mediocre, posisi yang lo mau lo nggak dapat juga, atau apapun itu yang jadi tujuan lo. Kalau misalnya gitu, apa ya yang lo bisa lakukan? Ya pastinya lo bisa coba untuk berubah. Tapi sebelum lo bisa berubah, lo perlu cari tahu dulu pastinya. Kebiasaan buruk apa yang bikin lo nggak efisien dan efektif kalau misalnya kerja. Terus lo cari tahu deh cara ngatasinnya. Gitu kan? Kalau misalnya diucapin gampang, dilakuin susah, dan hari ini gue akan mengajarkan lo gimana caranya lo untuk melakukan hal tersebut. Makanya, simak video ini sampai habis untuk tahu lebih lanjut, dan kalau misalnya lo ngerasa bermanfaat nanti, kalau misalnya kayak gitu, like, share, dan subscribe pastinya. Sebelumnya kita pastiin lagi nih, kalau misalnya kayak gini, kita berarti ngomongin produktivitas. Jadi sebenarnya apa itu yang dimaksud dengan being productive? Sebenarnya sederhana banget. Produktif itu lo efektif dan efisien dalam mengerjakan sesuatu. Efisien di sini artinya lo mengerjakan sesuatu dengan waktu dan usaha yang sedikit mungkin. Sedangkan efektif itu menghasilkan sesuatu dengan kualitas sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi gabungan dari dua-duanya. Lo menghasilkan sesuatu dengan kualitas yang lo mau dengan waktu dan usaha yang sesedikit mungkin. Sayangnya, kalau misalnya lo pernah alamin apa yang gue sebut di awal video tadi, artinya lo belum benar-benar bisa produktif. Karena lo nggak efisien. Untuk mengerjakan suatu tugas, otak lo mesti refocus terus berkali-kali. Dan lo juga nggak efektif-efektif amat gitu. Karena bisa jadi hasilnya kalau misalnya mepet deadline gitu ya, misalnya jadinya nggak maksimal. Dan mungkin ini disebabkan oleh kebiasaan-kebiasaan buruk yang lo punya dalam mengerjakan tugas. Kebiasaan buruk apa nih yang bisa bikin lo nggak produktif kan? Pertanyaannya, dan apakah lo punya? Coba lo perhatiin. Yang pertama, lo sering multitasking. Banyak orang yang menganggap bahwa multitasking itu wajar, bahkan itu tuh bagus. Gue salah satu orang yang tidak setuju. Mungkin gitu ya, saking banyaknya tugas yang lo harus kerjain, lo memutuskan untuk kerjain beberapa tugas secara bergantian. Atau bahkan bersamaan, walaupun gue nggak ngerti caranya kayak gimana. Mungkin gitu ya, lo pernah nulis satu paragraf pendahuluan, balas chat. Terus udah kayak gitu, lo sambil dengerin ceramah dosen juga. Terus lo balik lagi, nulis lagi satu paragraf. Udah kayak gitu, balas chat lagi, terus dengerin lagi ceramah dosen. Nah, itu tuh, multitasking. Masalahnya, tiap tugas yang lo kerjain pasti memiliki tujuan dan tuntutan yang berbeda. Bahkan, bisa jadi tugas-tugas yang lo kerjain itu menuntut lo untuk menggunakan kemampuan yang berbeda. Yang satu lo harus mikir analitis banget, yang satu lo harus kreatif banget. Nah, kalau lo ngerjain 2 atau lebih tugas tersebut ganti-gantian, tiap lo ganti ngerjain tugas satu ke tugas lain, otak lo adaptasi. Otak lo harus switch gitu dengan tuntutan-tuntutan tugas yang baru. Akhirnya ketika lo baru ganti tugas, lo bisa jadi mikirnya lama gitu. Hasilnya apa? Lo ngerjain tugas-tugasnya lama jadinya. Dan gak cuman itu, apa yang dikerjain, hasilnya juga bisa jadi gak maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, lo gak punya rencana. Oke, mungkin lo tahu lah apa yang lo harusnya kerjain. Tapi ya, lo gak ada rencana gimana caranya lo mau ngerjainnya. Kapan lo mulai? Apa yang harus dikerjain duluan? Sequence-nya kayak gimana? Itu ya jadinya lo kayak, ya udahlah, let it flow aja gitu. Gue ngerjain, nanti langkah selanjutnya akan keluar dengan sendirinya. Padahal, rencana itu nggak cuman bisa mengarahkan lo dalam melakukan tugas-tugas, tapi juga membantu lo untuk lebih fokus ngerjain tugas-tugas lo. Ini bisa dijelasin sama yang namanya Zeigarnik Effect. Yaitu fenomena di mana kita itu cenderung untuk mengingat tugas-tugas yang belum kita selesaiin. Jadinya, bisa-bisa nih ya, pas lo lagi ngerjain suatu tugas, lo malah kepikiran sama tugas yang belum kelar, dan bawaannya jadinya lo pengen nyelesain tugas tersebut. Akhirnya nggak konsen lo gitu, kayak badan lo di sini, kerjaan lo di sini, tapi otak lo di mana? Dan jadinya kualitasnya menurun, waktu penyelesaiannya bisa jadi lebih lama, kayak gitu.
Untungnya nih ya, pada tahun 2011, Messi Campo dan Baumeister, 2 orang peneliti dari Florida State University, nemuin kalau misalnya membuat rencana yang spesifik tentang kapan kita mau ngerjain sesuatu yang belum selesai itu bisa ngebantu kita banget dalam mengatasi hal ini. Dengan demikian, kita jadi nggak ngerasa perlu lagi untuk mikirin tentang tugas itu sampai saat yang emang udah ditentuin, dan akhirnya bisa ngerahin perhatian dan pikiran kita ke tugas yang emang lagi ada di depan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, lo membiarkan diri lo terdistraksi. Meski lo udah niat banget ngerjain suatu hal dan udah sampai bikin rencana yang detail gitu ya misalnya, lo akan tetap bisa nggak produktif kalau misalnya lo kedistraksi. Kadang ya hal yang mendistraksi itu kelihatannya cuma sebentar gitu distraksi lo. Padahal karena muncul lagi, jadinya banyak juga gitu. Bahkan ada kemungkinan lo akan bablas. Masalahnya lo kadang-kadang secara tidak disengaja gitu ya, tanpa lo ketahui, lo membiarkan diri lo terdistraksi. Pas lo mau kerja, lo biarin aja gitu HP lo deket lo, terus getar-getar, bunyi bahkan. Nggak lo silent, bahkan nggak lo jauhin gitu. Padahal lo tahu aja gitu kalau misalnya lo, dan gue yakin banyak orang, kalian semua pasti tahu lah kalau misalnya HP itu distraktor. Lo tahu bahwa baiknya lo tidak terdistraksi, tapi lo nggak nyiapin lingkungan lo untuk itu. Which is weird. Nah oke, sekarang kebayang lah apa yang bisa bikin lo nggak efektif dan efisien dalam kerja. Atau jangan-jangan lo ngerasa ada hal lain nih yang bikin lo nggak produktif, tapi ya mungkin nggak gue bahas gitu, nggak gue omongin di sini. Artinya mungkin lo perlu solusi yang berbeda dari yang dibahas di video ini, yang lebih sesuai dengan diri lo. Kalau misalnya kayak gitu, lo bisa dapat bantuan dengan ikutan mentoring 1%, yaitu program konsultasi online one-on-one bersama mentor 1%, di mana lo bisa dapat solusi yang efektif, sesuai dengan pribadi, dan mudah untuk diterapkan. Enggak cuman itu, lo juga bisa dapat tes psikologi gratis, lo dapat tes tingkat stres, tes minat bakat, bahkan tes kepribadian yang paling mutakhir, yang akurat banget untuk memahami jati diri lo lebih dalam. Lo juga akan dapat sesi consultation hasil tes psikologis tersebut. Gimana caranya supaya hal-hal yang ada di situ itu bisa dipakai untuk menunjang kehidupan lo. Ada beberapa paket yang pastinya kita tawarkan. Dan untuk informasi lebih lanjut daripada gue kepanjangan iklan di sini, lo bisa klik ke link langsung yang ada di comment section atau di description box. Kalau misalnya lo udah daftar, lo bisa langsung melakukan pembayaran dengan berbagai metode yang mudah lah buat lo. Bisa via transfer bank, bisa via Alfamart, bisa via GoPay dan OVO. Dan buat lo yang lagi bokeh, nggak punya uang at the moment, ya bisa jadi pakai pay later-nya GoPay, itu juga bisa. Dah, oke deh, balik lagi sekarang. Kalau misalnya lo relate sama masalah-masalah yang udah gue sebutin sebelumnya, apa nih yang mesti lo lakuin? Nah, ada beberapa langkah yang gue bisa siapin menurut lo untuk mengatasi hal tersebut. Pertama, you need a goal. Tentuin tujuan lo. Tapi ya, jangan asal nentuin tujuan kayak, ya oke, gue mau selesain bikin esai hari ini. Lo perlu tujuan yang sespesifik itu. Sampai lo bisa langsung tahu apa yang mesti lo lakuin dan gimana gitu caranya. Fungsi utama dari sebuah tujuan adalah supaya lo nggak nyasar. Atau lo nggak jalan-jalan doang gitu jadinya. Karena bisa lo ngerjain sesuatu gitu ya, tapi lo literally nggak tahu end goal-nya apa. Dan jadinya ya lo bingung aja gitu lo mesti ngapain. Jadinya lo kesini terus nyasar, terus ke situ lo nyasar, nggak ada abisnya jadinya. Ya iya gitu, lo mau kemana aja bingung gitu. Apalagi kalau misalnya disuruh jelasin harus ngapain kan, kalau misalnya kayak gitu. Nah, biasanya ketika ngomongin goal, gue selalu set goal yang berlapis. Yang pertama, lapisan pertama adalah purpose-nya apa. Ya basically hal ini akan berdampak ke apa gitu positifnya ke gue. Dan yang kedua adalah kriterianya apa. Maksudnya hal ini tuh bisa gue nyatakan selesai dan good kalau misalnya ini tuh kayak gimana gitu. Dengan dua hal ini harusnya udah gampang banget untuk lo mikirin langkah yang kedua, yaitu plan. You need a plan. Percaya deh sama gue, produktivitas itu dimulai ketika lo punya plan. Efisiensi lo bisa terganggu tanpa plan, tapi efektivitas lo pasti terganggu kalau misalnya lo nggak punya plan. Gue cukup kenal sama banyak orang ya, iya sih gitu kerjanya cepet, tapi hasilnya mediocre. Kemungkinan besar karena nggak ada plannya, atau yang nggak peduli aja jadinya asal-asalan kayak gitu. Nah, tapi nih ya, bikin rencana itu juga ada aturannya. Pertama, rencana juga harus spesifik.
bikinlah rencana di mana lo bisa tahu dengan jelas kapan dan di mana lo harus melakukan apa. Bagus katanya bahasanya. Misalnya nih, lo bisa bikin rencana kayak gini gitu ya. Pas nyampe rumah, gua mau langsung masuk kamar, gua mau langsung fokus nyari 5 referensi buat esai gue sampai jam 9 malam. Abis itu gue istirahat 10 menit, terus tulis 3 paragraf pendahuluan maksimal sampai jam 12 malam. Selesai. Dengan rencana yang lebih spesifik ini, lo jadi lebih tahu apa yang mesti lo lakuin pada satu waktu gitu kan. Sampai jam 9, lo lagi nyari referensi. Terus udahnya lo istirahat 10 menit dan sampai jam 12, lo lagi nulis paragraf pendahuluan. Jelas gitu. Dan juga lo jadi terhindar dari multitasking. Ya udah gitu, nanti nulis pendahuluan itu ada waktunya. Seperti juga mencari referensi esai itu ada waktunya juga. Jadi lo bisa fokus. Lo fokus mengerjakan apa yang udah lo tentukan. Tapi, selain bikin rencana yang spesifik, lo juga harus memastikan bahwa rencana lo, satu, nggak terlalu padat dan melebihi kapasitas lo. Ini untuk menghindari lo distracted karena kerjaan lo nggak kelar-kelar dan lo mulai overthinking. Yang kedua, langkahnya itu bukan langkah, tapi lompatan gitu. Ini untuk menghindari lo jadi bingung karena ternyata si lompatan ini lo harus breakdown lagi. Makanya, sebelum bikin rencana, lo harus tahu dulu kapasitas lo seperti apa. Biasanya lo butuh waktu berapa lama nih buat ngerjain hal ini. Dan juga planning itu nggak apa-apa lama. Planning itu basically nggak apa-apa gitu kalau lama. Karena mikirnya gini aja, lo itu lagi trading gitu. Makin komprehensif plan lo, makin efisien dan efektif lo. Juga makin bisa dipertanggungjawabkan hasil kerja lo. Nah, oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau misalnya lo udah punya tujuan dan rencana, saatnya untuk menghindari distraksi. Misalnya nih, lo udah bikin rencana dan tujuan spesifik. Lo tetap aja bisa nggak produktif kalau misalnya lo terdistraksi. Nah, lo bisa mencoba untuk meminimalisasi distraksi dengan cara identifikasi dulu di planning tadi apa aja sih yang sebenarnya bisa bikin lo ke distraksi. Lalu hindarin itu sebisa mungkin. Misal, kalau lo sering ke distraksi sama notif Instagram, ya matiin lah HP lo gitu, gampangnya kan gitu. Atau bahkan hapuslah aplikasinya misalnya, kalau misalnya lo gampang banget keganggu sama Instagram. Selain itu, kita juga perlu untuk membuat diri kita itu nggak mudah ke distraksi dengan cara take a break. Istirahat gitu. Lo butuh istirahat. Seproduktif apapun, lo butuh istirahat. Gue ngerti, kadang-kadang emang lo ke distraksi itu karena lo lagi capek gitu. Udah kelamaan ngerjain tugas. Oleh karena itu, yang bisa lo lakukan dan gue sangat sarankan adalah masukin waktu istirahat lo ke dalam rencana. Ya toh di waktu istirahat ini lo bisa melakukan kegiatan yang mungkin jadi distraksi buat lo pada saat lo nugas, pada saat lo kerja. Istilahnya kayak gini, daripada ke distraksi sama balas chat, mendingan lo sengaja masukin agenda di mana lo bisa balas chat. Gitu kan? Sama aja, bahkan lebih bagus gitu, lebih terstruktur. Ya intinya nih ya, lo mesti pahamin dulu diri lo gitu, biar lo bisa benar-benar tahu apa tujuan lo, goal lo apa gitu. Gimana cara mencapainya dan apa yang lo mesti lo lakuin biar pencapaian tujuan tersebut itu bisa lo nikmatin. Termasuk itu mengetahui apa aja hal-hal yang bisa menghambat lo dan gimana caranya lo menjauhi itu. Nah, udah sih. Video ini cukup straightforward kalau menurut gue. Kalau misalnya lo pernah dengerin gue ngobrol soal productivity, lo mungkin udah nggak asing juga gitu sama tips-tips ini. Tapi ya emang gitu. Productivity is pretty simple, it's pretty straightforward. Melakukannya yang jadi challenge sebenarnya. Dan makanya, kalau misalnya lo gagal di awal-awal, it's okay, it's fine. Semua ini adalah perjalanan, semua ini adalah proses untuk menjadi lo yang lebih baik. Yaudah, sekian aja dari gue, semoga video ini bermanfaat. Gue Vicky, thank you for watching, see you in the next video.